Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan inflasi sebagai dampak kenaikan BBM hingga akhir tahun 2022. Bahkan pemerintah akan memberikan insentif sebesar 10 miliar rupiah bagi Pemda yang mampu menekan inflasi lebih rendah dari level nasional. Dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8%. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin insya Allah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5. Demikian arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah secara luring dan daring di Istana Negara Jakarta pada Senin lalu. Pemerintah daerah diminta bekerja sama dan bergotong royong bersama pemerintah pusat dalam mengatasi lonjakan laju inflasi yang diperkirakan akan menambah inflasi 1,8% di akhir tahun 2022 akibat kenaikan harga bahan bakar minyak per 3 September lalu. Pemerintah mencatat masih ada juga 10 provinsi yang memiliki tingkat inflasi tertinggi, antara lain Jambi 7,7%, Sumatera Barat 7,1%, Kalimantan Tengah 6,9%, Maluku 6,7%, Papua 6,5%, Bali 6,4%, Bangka Belitung 6,4%, Aceh 6,3%, Sulawesi Tengah 6,2%, dan Kepulauan Seribu 6%. Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga BBM. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui peraturan Menteri Keuangan dan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Jakarta. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ayo gotong royong jaga inflasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Rendy, Ekonom Core Indonesia. Selamat pagi menjelang siang ini Mas Yusuf. Selamat pagi menjelang siang Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat. Baik, tadi sudah disampaikan begitu, memang nampaknya inflasi tidak hanya menjadi momok ya di luar negeri. Bahkan di dalam negeri pun kekhawatiran sudah mulai muncul di pemerintah saat ini begitu, di mana Presiden tadi sudah meminta pemerintah daerah juga ikut serta gotong royong mengatasi laju inflasi kita karena adanya kenaikan BBM 1,8% penambahannya. Core Indonesia bagaimana? Iya, kalau kita mengacu kepada dampak kebijakan ya menaikkan harga BBM di tahun-tahun sebelumnya, memang kekhawatiran Pak Presiden terkait dampak kenaikan ini menjadi wajar karena selalu ketika BBM itu mengalami peningkatan itu diikuti dengan kenaikan inflasi umum yang relatif signifikan. Oke. Dan kalau kita mengacu misalnya di 2018 di pertengahan Mei, ketika itu BBM Pertalite juga meningkat dan itu akhirnya mendorong kenaikan inflasi secara umum yang tinggi, terutama untuk inflasi bahan makanan ya ketika itu. Nah, kalau kami melihat memang kondisi yang sama juga berpotensi terjadi ketika kebijakan ini sudah dikeluarkan gitu ya. Artinya kami justru melihatnya akan sedikit lebih tinggi dari yang diproyeksikan oleh pemerintah. Simulasi sementara kami yang kami sedang hitung itu mengatakan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM dan dengan asumsi tren kenaikan harga pangan itu bisa berlanjut, itu bisa mempengaruhi inflasi secara tahunan ya, secara full year itu di atas 5% ya. Bahkan bukan tidak mungkin bisa mencapai 7% kalau seandainya dampak dari inflasi kenaikan BBM itu bersamaan dengan inflasi dari harga-harga pangan. Oke. Jadi memang ini yang kemudian perlu diantisipasi karena dampak secara tahunannya itu bisa mendorong inflasi di luar target yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, jadi menurut Anda arahan ini sudah tepat dari Presiden begitu kepada kepala daerah, kabupaten, kota begitu untuk bersama-sama bahu-membahu seperti yang disampaikan bahwa ini kerja bareng seperti saat mengatasi COVID-19.
Ya, tadi disampaikan bahwa inflasi-inflasi yang tinggi itu justru terjadi di beberapa daerah ya. Yes. Tadi disebutkan ada Jambi, kemudian Maluku. Sehingga memang kolaborasi untuk menyelesaikan masalah inflasi ini menjadi hal yang kemudian tidak bisa terhindarkan gitu ya. Apalagi kita tahu sebenarnya pemerintah daerah punya ruang, beberapa pemerintah daerah yang saya sebutkan punya ruang untuk menjalankan hal tersebut. Menjalankan hal tidak hanya semata-mata untuk menekan agar laju inflasi itu tidak mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi juga ruang untuk memberikan bantuan untuk menangkal dampak kenaikan inflasi ke masyarakat gitu ya. Jadi ada dua hal nih yang kemudian bisa dilakukan. Yang pertama tadi menangkal dampak kenaikan inflasi, agar inflasi tidak tinggi gitu ya. Dan yang kedua adalah memberikan bantuan kepada masyarakat. Jadi harapannya tentu dengan bantuan ini masyarakat, terutama masyarakat kelompok pendapatan menengah ke bawah, itu tidak tergerus daya belinya ketika misalnya katakanlah inflasi mengalami lonjakan akibat dari kenaikan harga BBM dan mungkin faktor-faktor lainnya. Oke, tapi kalau kita lihat kan bantuan sudah diberikan oleh pemerintah begitu dari subsidi yang sudah membengkak 502 triliun tadi, kemudian adanya kenaikan, ada juga yang sudah disampaikan BLT masyarakat menengah ke bawah, bahkan untuk pekerja di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Menurut Anda ini masih kurang atau bagaimana? Iya, kalau kita berbicara nominal sebenarnya ini nominal yang relatif mirip dengan apa yang kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah di tahun lalu dalam bentuk BST ketika itu namanya. Oke. Jadi nominalnya itu sekitar 20 triliunan ya kisarannya. Nah, hanya saja memang kalau kita berbicara momentum, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, memang agak berbeda ya karena tahun lalu nominal segitu inflasinya rendah. Nah, kalau di Oke. tahun ini nominal yang relatif mirip, tetapi sebenarnya tanpa memasukkan faktor kenaikan harga BBM, itu inflasinya sudah relatif tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, menurut saya untuk sementara memang kita perlu melihat terlebih dahulu pemerintah terutama ya, apakah kemudian bantuan ini akan cukup kalau misalnya dievaluasi dalam misalnya 2 sampai 3 bulan ke depan. Kalau menurut saya pemerintah perlu membuka ruang untuk mempertimbangkan melakukan penyesuaian bantuan, terutama untuk penerima bantuan ya. Karena tadi disebutkan misalnya bantuannya ada subsidi upah ya yang kalau saya tidak keliru itu untuk pekerja dengan upah di bawah 3,5 juta. Menurut saya juga perlu dipertimbangkan upah yang di sekitar 3,5 juta ya, karena dampak dari kenaikan BBM ini atau inflasi ini juga tidak hanya berdampak ke kelompok masyarakat miskin, tapi juga pendapatan menengah ya, terutama mereka yang hidup di sekitar garis kemiskinan. Baik, upaya untuk menahan laju inflasi di bawah 5%, menurut Anda memungkinkan tidak sampai dengan akhir tahun? Iya, kalau kita berbicara faktor, saya pikir masih memungkinkan gitu ya, apalagi tadi kalau seandainya daerah-daerah yang tadi disebutkan menyumbang ya, inflasi sangat tinggi bisa melakukan semacam kebijakan ya untuk meredam laju inflasi tersebut. Bagaimana kebijakannya? Tentu misalnya dengan kepala daerah melihat daerah tersebut apa faktor kenaikan inflasi di daerah tersebut. Apakah kemudian faktor produksi atau faktor distribusi? Kalau misalnya faktor produksi misalnya tinggal dimitigasi gitu ya menggunakan APBD misalnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau masalah distribusi ini yang kemudian diperlukan juga kolaborasi antar provinsi atau antar kabupaten gitu ya. Baik. Misalnya katakanlah daerah A membutuhkan komoditas bawang katakanlah karena komoditas bawang di daerah tersebut kurang. Nah, ini yang kemudian bisa diimpor dari daerah lain yang surplus komoditas bawang sehingga dengan tercukupinya komoditas bawang tersebut, ini yang pada muaranya akan mendorong harga bawang menjadi lebih tinggi. Dan ini bisa diaplikasikan ke komoditas-komoditas lain. Baik, tapi di sisi lain kan dengan adanya kenaikan harga BBM, logistik pun pasti mengalami kenaikan harga begitu. Bagaimana nih untuk menutup dari defisit kenaikan harga BBM tadi untuk transportasi ataupun logistik? Iya, memang kalau kita berbicara logistik agak tricky ya, karena dia
tupoksinya atau tanggung jawabnya itu bisa ke pemerintah pusat, bisa juga ke pemerintah daerah. Oke. Namun kalau menurut saya karena cukup tricky, kenaikan dari logistik ini yang perlu dikompensasi dengan memberikan ataupun memastikan bahan-bahan lain itu tidak mengalami kenaikan yang serupa dengan kenaikan ongkos logistik gitu ya. Jadi secara sederhana ongkos logistiknya memang relatif sulit gitu ya dikontrol gitu karena itu pasti otomatis akan mengalami peningkatan. Tetapi yang komoditas lain ataupun sektor-sektor lain di luar logistik ini yang kemudian bisa dikontrol oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Jadi misalnya di daerah dilakukan operasi pasar untuk komoditas pangan gitu ya. Jadi pangan yang harganya mungkin tinggi tadi karena ongkos logistik itu yang kemudian dijual dengan harga yang relatif lebih murah gitu ya dengan operasi pasar sehingga masyarakat di daerah itu nantinya mampu untuk membeli produk tersebut. Jadi semacam ada subsidi dari pemerintah daerah. Subsidi yang bisa diambil mungkin dari dana APBD atau mungkin dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat begitu ya, Mas Yusuf ya? Betul. Apalagi betul. Ya, menarik dicermati di daerah kan juga ada Badan Pengendali Inflasi daerah begitu ya BPID. Nah, dengan adanya arahan yang langsung diberikan kepada kepala daerahnya sebenarnya sinerginya yang belum optimalkah atau bagaimana kalau KOR melihat? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara konteks PPID, terutama di luar konteks kenaikan harga BBM, relatif berhasil ya. Artinya selama ini PPID berhasil menjaga laju inflasi di kisaran target pemerintah. Nah, hanya saja memang di tahun ini saya pikir kerja PPID akan lebih berat gitu ya, karena ada 3 momentum yang kemudian mendorong inflasi bisa sangat tinggi. Pertama tentu kenaikan harga BBM, yang kedua harga pangan, dan yang ketiga momentum pemulihan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi ini kan juga ikut mendorong permintaan barang dan jasa sehingga pada muaranya itu juga ikut mendorong kenaikan inflasi. Jadi kalau menurut saya betul saat ini diperlukan kolaborasi yang lebih kuat lagi dari tim PPID di daerah. Saya pikir dengan pengalaman ya yang sudah diberikan selama ini oleh tim PPID, seharusnya tim PPID bisa menjaga level inflasi, setidaknya kalaupun meningkat berada pada level yang tidak terlalu tinggi. Berarti memang dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah secara langsung begitu ya, diharapkan akan lebih efektif nih untuk mengatasi inflasi paling tidak sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Dan kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi. Ini dia 10 provinsi mana saja yang sudah di-mention Pak Presiden begitu. Ada Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Bangka Belitung, Aceh, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Riau. Dan selanjutnya ada 5 kabupaten kota juga dengan inflasi yang tercatat tinggi. Ada Kota Lubuk di Sulawesi Tengah 7,8%, Kota Jambi, Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan, Kota Sampit di Kalteng, kemudian Kota Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Berikutnya kita akan cermati dari sisi pergerakan inflasi. Seperti apa pergerakannya dari Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022 tahun ini secara tahunan atau year on year. Ya itu dia, pergerakannya dari 1,87% terus melonjak sampai dengan bulan Juli tahun ini menjadi 4,94%. Kemudian deflasi terjadi di bulan Agustus sehingga menurunkan juga laju inflasi menjadi 4,69% secara tahunan di bulan Agustus. Dan selanjutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi inti yang juga menjadi perhatian dari pemerintah begitu ya. Trennya juga terus menunjukkan kenaikan dari Desember 2021 1,56%, kemudian di Agustus 2022 trennya justru menanjak menjadi 3,04% dibandingkan dengan Juli 2022 2,86%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, kita langsung saja berbincang kembali bersama dengan Mas Yusuf Rendy, Ekonom KOR Indonesia. Ya, Mas Yusuf, ini kalau kita cermati beberapa kota, kabupaten, kemudian provinsi yang sudah disampaikan Presiden begitu di hadapan para pemimpin daerah ataupun kepala daerah begitu, Anda melihat bagaimana kontribusinya sebenarnya dengan tingkat inflasi yang tercatat tinggi begitu di 10 provinsi dan 5 kabupaten kota tadi?
Ya, tentu ada catatan yang kemudian perlu juga disampaikan terkait inflasi ini karena umumnya perhitungan inflasi itu juga melihat kontribusi kota ya, kota Oke. atau kabupaten. Saya belum melihat apa kontribusi dari masing-masing kota ini, tetapi kalau misalnya memang kontribusi kota ini relatif kecil dalam perhitungan basket inflasi, saya kira ini yang kemudian apa kontribusi atau signifikansinya terhadap pertumbuhan inflasi nasional yang tidak akan signifikan gitu ya. Jadi misalnya katakanlah disebutkan di sini kota yang paling besar inflasinya itu adalah Jambi ya. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana kontribusi kota Jambi dalam penghitungan basket inflasi nasional gitu ya. Apakah kalau memang besar itu tentu perlu ada mitigasi khusus gitu ya. Tapi kalau seandainya relatif kecil tentu mitigasinya tidak sebesar dari kota-kota yang kontribusi ke basket inflasinya itu besar. Jadi saya pikir itu juga yang kemudian perlu dilihat gitu ya dan disampaikan kepada masing-masing pemerintah daerah bagaimana peran mereka gitu ya dalam pembentukan inflasi nasional sehingga apa ya langkah mitigasi yang kemudian bisa dipersiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah ini bisa klop bisa apa optimal. Oke, jadi ada parameter lain yang bisa dilihat begitu ya untuk kepala daerah ataupun masing-masing Pemda begitu dalam nanti mengantisipasi lonjakan inflasi yang tadi sudah disampaikan begitu ada 10 provinsi, 5 kabupaten kota sehingga nanti akan lebih efektif dan tepat sasaran begitu Mas Yusuf. Ya, betul. Oke. Jadi kalau kita berbicara kontribusi ini kan nanti akan berhubungan dengan seberapa besar ya langkah yang akan dilakukan di tiap-tiap masing pemerintah daerah. Daerah yang memiliki kontribusi yang besar tentu diharapkan bisa lebih apa ya memiliki kerja keras gitu ya sampai dengan akhir tahun nanti dalam Oke. menekan laju inflasi. Baik, kita lihat dari sisi payung hukumnya sendiri, Presiden kan sudah meminta juga nih untuk ada penanganan khusus tadi ada sekitar 2%-an dana alokasi yang diberikan begitu dari pemerintah ataupun APBD bisa digunakan untuk mengatasi inflasi sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau berbicara kontribusi APBD, terutama mungkin DAU sama DAK, ini tentu relatif. Ya, halo. Baik, nampaknya kami sedang mengalami gangguan sinyal terkait dengan Zoom yang disampaikan oleh Pak Yusuf Rendy, Ekonom Core Indonesia. Tadi memang disampaikan dari beberapa langkah yang harus segera disiapkan juga oleh pemerintah daerah sesuai dengan arahan begitu ya dari Presiden Jokowi untuk mengatasi inflasi yang tinggi sehingga nanti di akhir tahun 2022 bisa tercapai laju inflasi yang di bawah 5%. Dan ini tadi butuh effort tentunya yang lebih keras lagi bagaimana upaya Pemda karena kenaikan harga BBM ini bisa dikatakan dampaknya multiplier effect juga begitu ya terhadap sejumlah sektor lainnya. Mas Yusuf mungkin bisa dilanjutkan kembali penjelasannya. Ya, terkait dengan penggunaan APBD, saya kira ini merupakan inisiasi yang baik gitu ya, tetapi juga perlu diingatkan bahwa tidak semua provinsi ataupun kabupaten punya ruang fiskal yang relatif leluasa gitu ya untuk Oke. dilakukan penyesuaian. Mungkin kalau kita bicara kota-kota besar dengan ruang fiskal yang apa memadai, akan relatif leluasa bagi mereka untuk melakukan penyesuaian DAU, DAK untuk kebutuhan pemberian bantuan gitu ya. Tapi kalau kota-kota kecil yang ruang fiskalnya tipis, kecil ini kalaupun bisa, tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Apalagi kan kita punya pengalaman daerah-daerah ini relatif cenderung hati-hati gitu ya. Kalau ada perubahan kebijakan ataupun arahan, mereka tentu perlu waktu untuk melihat bagaimana payung hukum dari kebijakan tersebut. Gitu. Walaupun sudah dipastikan oleh Pak Presiden bahwa ini sudah ada payung hukumnya, tetapi saya yakin daerah ini akan melihat kembali. Mereka tentu tidak ingin gegabah gitu ya. Jadi walaupun inisiasinya bagus ya pembagian ataupun penggunaan DAU DAK, tapi juga kita perlu sampaikan tidak semua daerah kemudian punya keleluasaan untuk melakukan penyesuaian tersebut. Kalaupun bisa melakukan penyesuaian, Ya. ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yes, menarik juga kita tahu Kementerian Keuangan kemarin informasi yang perlu dicermati juga memberikan reward ya
10 miliar rupiah ini bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan laju inflasinya di bawah rata-rata nasional ini, apakah suatu reward yang menarik nanti bagi pemerintah daerah untuk memacu lagi kinerja mereka? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara reward, saat ini sistem dalam APBN itu sudah punya reward kepada daerah-daerah yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu ya. Oke. Ini diberikan dalam bentuk dana insentif daerah dan itu diberikan setahu saya setiap tahun kepada daerah-daerah yang perform dan melampaui target-target tertentu yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Baik. Jadi pada dasarnya tentu reward akan memberikan dorongan gitu ya, motivasi kepada Pemda untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi juga menurut saya perlu disampaikan bahwa Pemda yang mungkin perlu waktu ataupun kesusahan dalam misalnya mengaplikasikan kebijakan ini, saya pikir bisa membuka komunikasi gitu ya, baik itu dengan stakeholder di daerah gitu ya maupun di pusat gitu. Oke. Artinya disampaikan apa-apa saja yang kemudian menjadi bottleneck mereka dalam misalnya mengaplikasikan kebijakan untuk menahan inflasi ini. Oke, tantangan yang harus segera dimitigasi begitu apa? Kalau kita lihat di domestik sendiri kan inflasi tinggi, kemudian Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya kembali, kemudian beberapa komoditas pangan, transportasi, logistik yang tadi sudah kita bahas juga mengalami kenaikan begitu. Belum lagi sektor-sektor lain yang pasti akan mengikuti kenaikan dari harga BBM ini. Bagaimana ini langkah yang harus segera dilakukan? Ya, yang pasti pertama tentu pemerintah pusat melihat kebutuhan ya dari komoditas pangan di dalam negeri. Oke. Yang kemudian perlu diinventaris, dilihat sampai dengan akhir tahun nanti apakah kebutuhan dari komoditas pangan ini akan terpenuhi. Kalau seandainya tidak terpenuhi, bagaimana langkah mitigasinya? Apakah kemudian misalnya melakukan impor atau meningkatkan produksi sampai dengan akhir tahun nanti? Jadi balik lagi sih sebenarnya kepada kolaborasi dengan pemerintah daerah. Apalagi kalau kita bicara konteks yang kedua ya, yang dalam hal konteks mendorong produksi. Karena kan sentra-sentra produksi di pangan di Indonesia itu kan berada di daerah. Jadi ini yang kemudian perlu diantisipasi. Dan menurut saya juga kondisi dari global juga sebenarnya belum terlalu menentu gitu ya. Jadi ini juga yang kemudian perlu diantisipasi baik itu di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu dia, berarti tantangannya juga semakin bertambah ya kalau kita lihat dengan kondisi dari global sendiri. Baik, Mas Yusuf Rendy, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa ID. Semoga kolaborasi pemerintah daerah kemudian BPID begitu dalam menangani laju inflasi sampai dengan akhir tahun ini paling tidak bisa sesuai dengan arahan pemerintah sendiri di bawah 5%. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Yusuf Rendy. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat selalu Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.